Selamat siang, Tribuners. Senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Live Report on the Spot Tribun Timur. Dan program ini menayangkan live on the spot bersama dengan jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Hari ini Rabu 13 Oktober 2021 kita akan bersama langsung dengan dua jurnalis Tribun di Papua dan Kabupaten Tanah Toraja. Berita pertama datang dari Papua terkait dengan Sulsel tambah emas lewat Kempo. Sudah ada rekan kami di Papua, Alfian, yang akan mengabarkan langsung. Baik, Alfian. Ya, selamat siang atau selamat sore waktu Jayapura, para Tribuners dan rekan Fajriani dari Makassar. Siang. Terkait update dari Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua, saat ini kontingen Sulawesi Selatan terus berupaya menambah sejumlah perolehan medali, mengingat gelaran PON ke-20 Papua sisa menyisakan 2 hari lagi. Di sisa waktu ini tim Sulsel terus menambah yang terbaru untuk tambahan medali datang dari cabang olahraga Kempo, di mana tim nomor embu berpasangan putra Kempo Sulawesi Selatan mampu meraih medali emas. Ini merupakan medali emas ke-12 yang diraih oleh kontingen Sulawesi Selatan di ajang ini. Dan di hari yang sama pula Sulsel juga mampu meraih atau mendulang medali emas, 2 medali emas di cabang olahraga karate lewat nomor kata beregu putra dan kata beregu putri, sehingga secara total untuk saat ini Sulsel sudah mengoleksi 11 medali emas, 11 medali perak dan 12 medali perunggu. Begitu rekan Fajriani. Baik, Alfian. Masih adakah nomor Kempo yang diikuti oleh Sulsel, Alfian? Ya, untuk khusus cabang olahraga Kempo, tim Sulawesi Selatan sendiri hanya mengirim atau mengikuti 2 nomor saja, yakni nomor embu berpasangan putra dan nomor embu berpasangan putri, sehingga sejauh ini hingga saat ini sudah tidak ada lagi nomor yang diikuti Sulawesi Selatan di cabang olahraga Kempo. Namun di cabang olahraga lainnya tim Sulsel masih menunggu kabar terbaru semisal dari atletik, layar dan biliar yang berlangsung di kabupaten lainnya. Begitu rekan Fajriani. Baik, Alfian, dengan tambahan emas dari Kempo, bagaimana posisi Sulsel saat ini di klasemen PON 20 Papua, Alfian? Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa untuk koleksi medali Sulawesi Selatan saat ini totalnya ada 32 medali, 11 medali emas, 11 perak, dan 12 perunggu. Dengan torehan ini untuk sementara Sulawesi Selatan berada di posisi ke-10 klasemen sementara, dan ini merupakan posisi yang menjadi target dari tim Sulsel sendiri di gelaran PON kali ini. Namun posisi Sulsel ini bisa saja berubah, mengingat masih ada cabang olahraga lainnya yang dipertandingkan. Bisa saja akan mengalami penambahan dan naik peringkat, ataukah ada juga peluang untuk turun dari klasemen karena pesaing yang ada di bawahnya yakni kontingen Nusa Tenggara Barat, sementara juga menempel ketat yang berada di posisi ke-11 menempel ketat kontingen Sulawesi Selatan. Begitu rekan Fajriani. Baik, Alfian, bagaimana tanggapan langsung dari para tim asal Sulsel itu, Alfian? Ya, untuk khusus cabang olahraga Kempo ini, tim Sulsel sendiri sejak awal menargetkan medali emas. Artinya dari 2 nomor yang diikuti,
dia menargetkan satu medali emas dan itu sudah tercapai. Ini sesuai dengan target awal dan sesuai dengan hasil di prapon sebelumnya. Sementara di cabang olahraga lainnya yang juga baru kita terima informasinya, yakni cabang olahraga tarung derajat, tim Sulawesi Selatan mampu meraih 2 medali perak dan 1 perunggu. Namun meskipun mampu meraih 3 medali sekaligus, cabur tarung derajat Sulsel ini targetnya meleset karena target awalnya yakni meraih medali emas. Begitu rekan Nur Fajrian. Baik, hasil wawancara bersama para tim seperti apa, Alfian? Ya, yang terbaru dari tim Sulawesi Selatan kita sudah mewawancarai atlet dari Kempo Sulawesi Selatan yang meraih medali emas, yakni Suhaib Sidek, atlet Kempo Sulsel, dan kita bisa saksikan secara langsung wawancara kami bersama Suhaib Sidek. Torehan medali emas ini bagaimana perasaannya teman-teman dari Sulsel? Saya senang ya karena saya target satu emas bikin Ini turun di kelas apa tadi ini? Nomor 23 dari dansa putra. Putra. Ya. Terus untuk medali emas ini dipersembahkan untuk siapa? Ini warga sosial semuanya, bergenti sosial seluruh warga sosial. Memang dari awal untuk PON kali ini memang ditargetkan untuk medali emas ya untuk ini. Kemarin di Prapon juga emas. Oh, di Prapon juga emas. Targetkan satu emas juga di PON. Terus untuk persiapan sebelum ke PON ini berapa lama dan apa saja yang dilakukan? Tentunya banyak kejutan karena pertama COVID ya jadi ditunda kan. Jadi istilahnya durasi latihan itu lebih banyak lagi. Terus unik karena ada latihan mandiri karena mengikuti prokes semua apa. Jadi ya tentunya ini bisa jadi peluang juga kita untuk latihan keras lebih lama dan untuk mempersiapkan PON ini kita bisa capai target. Baik, Alfian. Ya, seperti yang dijelaskan oleh atlet Kempo Sulsel yang meraih medali emas bahwa untuk nomor rembu beregu putra ini merupakan untuk pertama kalinya dipertandingkan di PON ke-20 Papua, sehingga ini menjadi catatan tersendiri untuk tim Sulawesi Selatan. Kemudian masih di cabur Kempo, kemampuan atau katorehan yang dihasilkan tim Sulawesi Selatan di nomor embu berpasangan putra tak terlepas dari persiapan matang yang dilakukan sebelum kegelaran PON. Sebab saat prapon lalu untuk nomor embu berpasangan putra ini tim Sulsel hanya meraih medali perak, sehingga ada peningkatan yang dilakukan karena di PON ini tim Sulsel meraih medali emas. Begitu rekan Nur Fajrian di studio. Baik, Alfian, terima kasih atas laporannya langsung dari Papua terkait dengan Sulsel tambah emas lewat Kempo. Dan Alfian, selamat kembali bertugas. Tribuners, selanjutnya kita akan mendengar laporan langsung dari Kabupaten Tanah Toraja setelah jeda berikut ini. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji
eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners, masih bersama dengan live report on the spot Tribun Timur. Selanjutnya ada laporan dari Tanah Toraja. Sudah ada rekan kami Tommy Paseru yang akan mengabarkan terkait dengan perjuangan tenaga kesehatan melakukan vaksinasi di daerah terpencil Toraja Utara. Baik, Tommy. Ya, terima kasih Ririn. Dapat kami kabarkan bahwa pemerintah Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan terus memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat. Tak hanya menyasar warga di wilayah perkotaan, namun vaksinasi ini menyentuh warga hingga ke daerah pelosok atau terpencil di daerah Toraja Utara. Nah, baru-baru ini tenaga kesehatan dari UPT Puskesmas Barupu melakukan vaksinasi di 2 dusun terjauh di Toraja Utara. Ini di Dusun Kuririk dan Dusun Saluupe yang berada di Lembang Barupu Parodo, Kecamatan Barupu, Kabupaten Toraja Utara. Nah, jadi untuk sampai di 2 dusun ini, para tenaga kesehatan membutuhkan perjuangan yang ekstra, di mana para tenaga kesehatan ini harus menempuh jalan yang berlumpur dan berbatu. Jadi untuk sampai di lokasi yang jaraknya sekitar 30 km dari Rantepo, ibu kota Toraja Utara, ke dusun ini lumayan jauh, dan selain masalah jarak tersebut, jalur yang ekstrim dan belum memadai ke dusun ini menjadi tantangan tersendiri untuk para tenaga kesehatan. Ririn. Baik, Tommy. Tommy, untuk waktu sendiri berapa waktu yang dibutuhkan oleh para tenaga kesehatan untuk mencapai daerah terpencil itu, dan berapa orang tenaga kesehatan yang langsung tiba? Ya, waktu tempuh ke lokasi ini dari Rantepao, Kabupaten Toraja Utara itu kurang lebih 3 jam Ririn, atau jarak tempuh kurang lebih 30 km. Saat vaksinasi di dusun ini melibatkan tenaga kesehatan dari UPT Puskesmas Barupu berjumlah 7 orang bersama dengan aparat TNI dan Polri. Jadi dalam vaksinasi ini melibatkan 1 unit ambulans dan 5 unit motor membawa alat-alat untuk melakukan vaksinasi di 2 dusun ini. Baik, untuk peserta vaksinasi atau mungkin pasien yang telah divaksin sudah tercatat berapa orang, Tommy? Ya, di 2 dusun ini, gabungan dari 2 dusun ini kurang lebih ada 100 jiwa, di mana 10 diantaranya sudah vaksin. Nah, dari jumlah warga ini yang sudah layak vaksin, 40% diantaranya sudah menerima vaksin COVID-19 jenis Sinovac. Itu tergabung dari vaksin dosis 1 dan vaksin dosis 2. Dan saat vaksinasi baru-baru ini, tenaga kesehatan juga menyasar para pelajar di SMP Barupu, namun juga bagi warga yang sama sekali belum menerima vaksin. Baik, Tommy, bagaimana proses wawancara atau tanggapan langsung dari tenaga kesehatan tersebut, Tommy? Ya, kami juga sudah mengkonfirmasi Kepala UPT Puskesmas Barupu, DRG Enos yang juga turut langsung memimpin vaksinasi COVID-19 di dua dusun terjauh ini. Berikut video wawancara kami. Dusun Kuririk dan Dusun Salupe merupakan 2 dusun yang terletak di Lembang Parodo, Kecamatan Barupu, Kabupaten Toraja Utara. Dan 2 dusun ini merupakan dusun yang terjauh di wilayah kerja kami, UPT Puskesmas Barupu. Pelaksanaan vaksinasi di dusun ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penularan virus corona. Setelah berkoordinasi dengan Babin Kamtipmas, Babinsa, dan aparat Lembang,
kami tim Puskesmas turun untuk melaksanakan pelayanan vaksinasi di dusun ini. Perjalanan ini merupakan perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan dengan waktu tempuh kurang lebih 5 jam. Harapan kami ke depannya semoga ada perbaikan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi di wilayah dusun ini sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dari kami UPT Puskesmas Barupu di Dusun Kuridik dan Dusun Salu Upe. RGNOS mengungkapkan akan terus berupaya memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya, khususnya di dusun terjauh ini. Namun ia berharap dukungan dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam ini memperbaiki akses jalan menuju dusun ini dan juga ketersediaan jaringan telekomunikasi di sana, karena saat ini daerah ini masih belum spot. Baik, terima kasih Tommy Pasero atas laporannya langsung dari Kabupaten Tanah Toraja. Tribuners, laporan dari Tommy tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini dalam program Live on the Spot Tribun Timur. Saya Nur Fajrian undur diri dan sampai jumpa.